Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Nusratun Nafiah dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan diikuti. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1496 Masehi. Berdiri di wilayah Kerajaan Lamuri yang lebih dulu ada. Kerajaan ini melakukan perluasan wilayah dengan menundukkan beberapa wilayah di sekitar kerajaan, seperti wilayah Kerajaan Dayak, Kerajaan Pedir, Kerajaan Lidi, dan Kerajaan Nakur. Pada Kerajaan Aceh, pemimpin tertinggi berada pada penguasaan Sultan. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1629 Masehi, Kesultanan Aceh melakukan perlawanan dengan menyerang Portugis di wilayah Malaka. Upaya ini dilakukan untuk melakukan perluasan dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Namun, ekspedisi ini gagal. Silsilah Kerajaan Aceh. Adapun silsilah Kerajaan Aceh yakni dipimpin yang pertama oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, raja pertama dalam sejarah Kerajaan Aceh yang memerintah pada tahun 1514 hingga 1530 Masehi. Kemudian Sultan Salahuddin yang menggantikan Sultan Ali. Masa pemerintahannya pada tahun 1530 hingga 1537 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Shah menjadi pemimpin Aceh pada tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda mulai naik tahta pada awal abad ke-17. Selanjutnya, Sultan Iskandar Thani. Setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda berakhir, penguasaan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Sultan Aceh merupakan penguasa atau raja dari Kesultanan Aceh, dan perangkat pemerintahan Sultan terkadang mengalami perbedaan tiap masanya. Kondisi perekonomian pada masa Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh fokus pada laju perkembangan ekonomi pada bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, Persia, dan Turki. Hal ini menyebabkan terjadi proses impor, misalnya produk porselin dan sutra yang dibawa dari Jepang dan Cina. Dagangan utama yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak, emas, lalu ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Bagaimana dengan kondisi kehidupan politik? Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, banyak pedagang Muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan ke pelabuhan Aceh. Karena itu, Aceh menjadi kerajaan besar yang ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan dalam pemerintah didukung oleh kekuatan militer, terutama angkatan laut. Kerajaan Aceh memiliki armada kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 700 prajurit. Bagaimana dengan kondisi sosialnya? Meskipun Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam, namun masyarakatnya tetap dikuasai oleh kaum bangsawan. Dalam tatanan masyarakat, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi berkembang pesat. Tokoh aliran ini adalah Nuruddin Ar-Raniri
yang berhasil menuliskan sejarah Aceh dengan judul Bustanus Salatin. Dalam bidang budaya, ada bangunan masjid peninggalan Sultan Iskandar Muda yang begitu megah. Bagaimana anak-anak? Adakah pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan hubungi Ibu jika ada yang kurang jelas. Demikian pembelajaran kali ini untuk materi Kerajaan Aceh. Silahkan ditunggu materi selanjutnya dan silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.